Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan gaya gesekan. Adapun bahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan benda diam atau bergerak lurus beraturan. Kita lihat di sini, ini adalah untuk gerak benda tanpa gaya luar. Nah, kita misalkan di sini sebuah balok, kemudian di sini balok ini di atas papan licin yang miring. Tentu saja balok ini akan meluncur ke bawah dengan gerak makin lama makin cepat kalau tidak ada gaya gesekan. Nah, agar dia diam atau bergerak lurus beraturan, maka kita berikan gaya gesekan ke atas. Gaya gesekan, gaya gesekan karena geraknya ke bawah, tentu gaya gesekannya arah ke atas. Bergerak lurus beraturan berarti geraknya tetap kemari, kecepatannya tetap ya, tidak mengalami percepatan. Nah, syarat agar dia diam atau bergerak lurus beraturan adalah harus dipenuhi persamaan FK sama dengan MG sin alfa. Agar benda diam atau bergerak lurus beraturan dengan gaya luar. Nah, ini di sini ada gaya luarnya. Nah, di sini bendanya, baloknya ditarik ke atas, maka di sini FK-nya arah ke bawah, MG sin alfa tetap arah ke bawah. Nah, untuk kasus yang ini persamaannya adalah gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. F sama dengan MG sin alfa tambah FK. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Seorang anak bermasa 25 kg meluncur di sebuah papan luncur. Kemiringan papan luncur tersebut adalah 45 derajat. Jika teman anak tersebut mendorongnya dengan gaya 50 Newton dan koefisien gesekan kinetis antara papan dengan badan adalah 0,3 dan G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gaya normal anak, B. Besar gaya gesek kinetis, C. Percepatan yang dialami anak. Ketahui masanya 25 kg, alfanya 45 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian F gaya dorongnya 50 Newton, mu-K 0,3. Ditanyakan adalah gaya normal, gaya gesek, kemudian kecepatan. Jawab. Nah, ini kira-kira ilustrasi gaya-gaya yang bekerja pada anak tersebut. Ini gaya dorong anak, didorong ke bawah. Kemudian ini ada ya, ini gaya normal. Ini W, kemudian ini W cos 45, kemudian ini gaya ke bawah W sin 45. Gaya normal dapat dicari dengan persamaan. Nah, ini gaya normal yang berlawan dengan gaya normal adalah W cos alfa. Berarti gaya normalnya sama dengan W cos alfa atau MG cos alfa. M-nya 25, G-nya 10, cos 45, setengah akar 2, hasilnya ini 125 akar 2 Newton. Gaya gesek kinetis dapat dicari dengan persamaan FK sama dengan MK kali N. mu-K-nya tadi 0,3, N-nya ini 125 akar 2. Hasilnya 37,5 akar 2 Newton. Percepatan anak dapat dicari dengan persamaan F tambah MG sin alfa kurang FK sama dengan MA. F-nya tadi 50, kemudian M-nya 25, G-nya 10,
sin alfanya sin 45. Kemudian FK-nya tadi 37,5 akar 2 sama dengan 25A. Ini 50, ini 225 kali setengah akar 2, ini 37,5 akar 2 sama dengan 25A. Kemudian ini 125 akar 2 kurang ini 37,5, dapatnya 87,5. Berarti A sama dengan 50 tambah 87,5 akar 2 per 25. Kemudian ini 50 bagi 25, ini 2. Ini 87,5 bagi 25, ini dapat 3,5. Hasilnya adalah 2 tambah 3,5 akar 2. Soal berikutnya. Sebuah peti kayu bermassa 60 kg didorong oleh seorang anak dengan gaya 100 Newton ke atas sebuah truk menggunakan papan yang disandarkan membentuk bidang miring. Ketika bak truk tempat papan bersandar adalah 2 meter dan panjang papan yang digunakan adalah 2,5 meter. Jika peti bergerak ke atas dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat dan G10, tentukan gaya normal bidang terhadap balok, kemudian gaya normal, gaya gesek kinetis, koefisien gesekan kinetis. Nah di sini M-nya 60, kemudian F-nya ini 800 ya. Ini salah nih ya. Ini salah, ini F-nya 800. Kemudian percepatannya ini juga nih 2 sebenarnya nih. 2 ya. Kemudian tinggi baknya 2 meter, kemudian panjang papannya adalah 2,5. Ditanyakan gaya normal, kemudian gaya gesek kinetis, kemudian koefisien gesek kinetis. Nah, ini ilustrasi gaya yang bekerja pada balok tersebut. Ini gaya ke atasnya, gaya dorongnya ke atasnya F, kemudian gaya ke bawah W sin alfa. FK-nya ke bawah, kenapa? Karena balok ini arahnya ke atas. Nah, kemudian di sini ini sisi miringnya tadi papannya 2,5, kemudian tinggi ini vertikalnya adalah 2. Nah, di sini sisi ini dengan persamaan Pythagoras kamu bisa hitung bahwa ini adalah 1,5. Dapatnya dari mana? Ini diperoleh dari akar dari 2,5 kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, di sini dapatnya nanti 1,5. Ini cari dengan Pythagoras. Kita lihat persamaan gaya normal dapat dicari dengan persamaan N. Seperti biasa untuk bidang miring, N-nya itu adalah W cos alpha atau MG cos alpha. M-nya 60, G-nya 10, kemudian nah cos alpha di sini kenapa bisa seperti ini, tidak pakai sudut? Cos itu adalah sisi yang mengapit sudut dibagi sisi miring. Nah, yang mengapit sudut kan yang ini, X ini. Bagi sisi miring. Ya. 1,5 bagi 2,5. Jadi hasilnya 360 Newton. Ini gaya normalnya. Gaya gesek kinetis antara peti dengan papan dicari dengan persamaan F kurang Mg sin alfa kurang Fk sama dengan Ma. Fk sama dengan F kurang Mg sin alfa kurang Ma. F-nya 800 tadi. Ininya M-nya 60, G-nya 10, sin-nya. Nah, sin-nya di sini adalah sisi yang tegak bagi sisi miring. Jadi 2 per 2,5. Seperti gambar tadi, sisi tegaknya 2, kemudian sisi miringnya 2,5. M-nya 60, A-nya tadi 2. Hasilnya adalah 200 Newton. Nah, ini gaya gesek kinetis antara peti dengan papan.
Koefisien kinetis antara papan dengan balok juga berdasarkan rumus FK sama dengan mu K kali N, maka mu K sama dengan FK per N. Ini FK-nya, mu K-nya, N-nya tadi 360. Hasilnya 0,56 koefisiennya. Soal berikutnya, sebuah mobil bergerak turun di turunan dengan kemiringan 30 derajat. Ketika masih di atas, kecepatan mobil 50 km per jam. Koefisien gesekan ban dengan jalan adalah 0,2. Jika massa mobil 6 ton dan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya pengereman yang harus diberikan agar mobil sampai di bawah dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan semula. Berarti kecepatannya tetap ya. Alfanya 30 derajat, kemudian kecepatan awalnya 50 km per jam, mu K-nya 0,2, M-nya 6 ton atau 6000 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan F agar P-nya konstan. Nah, ini ilustrasi gaya-gaya bekerja pada mobil ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gaya pengereman ya. Yang F ini adalah maksudnya gaya pengereman. Karena mobilnya ke bawah, ini gaya gesekannya tentu ke atas. Ini W, ini adalah yang ini tidak ada, F negatif ini tidak ada. W sin alfa saja yang ke bawah nih. Nah, agar dia bergerak lurus beraturan, tentu gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ini sesuai dengan teori kita tadi. Atau dia sigma gayanya sama dengan 0. Kita lihat. Nah, sigma gayanya harus sama dengan 0. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Nah, di sini yang gayanya arah ke bawah itu positif sesuai dengan arah gerak benda, sementara gaya yang berlawanan dengan gerak benda itu dibuat negatif. Kita lihat gambarnya lagi. Nah, di sini yang ini kan gaya W sin alfa sesuai dengan gerak mobilnya ke bawah, maka ini positif. Sementara F ini ke atas, FK juga ke atas, ini bernilai negatif. Ini persamaannya. Kita lihat lagi. Nah, jadi ini tadi F tambah MG alfa kurang F sama dengan 0, maka F sama dengan ini pindahkan ke ruas ini saja. Jadi ini tetap ya MG sin alfa kurang F. Maka di sini MG, ini MG tetap yang ini. F ini kita uraikan, FK itu kan mu dikali ini gaya normal, MG cos alfa. M-nya 6000, G-nya ini 10, sin 30. Kemudian mu-nya tadi 0,2, M-nya 6000, G-nya 10, ini cos 30. Yang ini dapatnya 30.000. Kemudian yang ini 6.000 akar 3. Ini 30.000 tetap, kemudian yang ini 6.000 akar 3 sama dengan 10.200. Hasilnya adalah 19.800 Newton. Ini pengiriman yang harus diberikan kepada mobil tersebut agar dia bergerak dengan kecepatan tetap. Demikian saja anak-anak materi untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kamu tentang gaya gesekan. Terima kasih, selamat mengajar. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.